Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita yang akan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Atau mungkin setiap kita yang sedang merenungkan firman Tuhan di sore hari, di siang hari, atau di tengah-tengah aktivitas kita. Doa saya menyertai setiap kita karena kerinduan saya melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari kita dengar firman. Setiap hari ada rema yang kita dapati dan setiap hari ada perubahan yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Karena Alkitab jelas katakan bahwa firman Tuhan membersihkan, iya kan? Firman Tuhan membersihkan karakter-karakter kita. Sehingga akhirnya semakin hari kita semakin siap disempurnakan. Semakin hari kita semakin dikuatkan dalam menghadapi masalah. Karena hidup tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan masalah. Karena kita firman Tuhan yang meneguhkan langkah kita. Firman Tuhan yang akan tetap terus menguatkan setiap langkah kita. Sehingga apapun yang terjadi, hidup kita dituntun, diarahkan, dibimbing, dan masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya kembali ingatkan buat setiap kita, melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita untuk membagikan kembali program ini, renungan singkat ini buat setiap teman-teman, kerabat kita, yang kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang perlu firman. Ya kan, terlepas dia mau mendengarnya atau tidak, bagian kita adalah membagikan. Karena saya percaya Roh Kudus yang akan berkarya, Roh Kudus yang akan bekerja. Tapi ada bagian yang harus kita buat. Bagian kita membagikan, bagian kita menyebarkan. Dan untuk menjamah seseorang, untuk melawat seseorang adalah karya Roh Kudus. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita untuk membagikan renungan singkat ini, sehingga berkat Tuhan bukan hanya berhenti di kita, tapi kita rindu juga orang lain menikmati berkat-berkat Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, dipimpin dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Mari kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang memelihara kami, karena kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik sampai hari ini. Betul ada masalah, betul ada pergumulan, betul doa-doa kami belum dijawab sampai hari ini, tapi kami tetap percaya Yesus kami adalah Yesus Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang baik, Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu biarlah hati kami selalu terarah kepada Tuhan, dan biarlah setiap hari kami selalu dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Allah Roh Kudus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita dalam Ibrani pasal 11 ayat 40. Saudara bisa lihat di sana apa yang Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah, saudara lihat, telah menyediakan sesuatu yang apa saudara? Lebih baik bagi saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Berarti apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara dan saya adalah yang terbaik. Dan Alkitab jelas katakan itu lebih baik dari apa yang kita bayangkan, itu lebih baik dari apa yang kita rencanakan, itu lebih baik dari apa yang kita sudah rangkaikan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kalau ada yang buat rencana, ada yang buat planning, ada yang buat sesuatu, tiba-tiba semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan, it's okay. Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Itu sebabnya Yesus bilang, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga. Katakan sama-sama, Bapa saya adalah Bapa yang baik, memberikan apa yang terbaik buat hidup saya, anak-anaknya. Amin. Tidak ada seorang ayah memberikan ikan jika memberikan ular jika anaknya minta ikan, memberikan batu jika anaknya minta roti. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengingatkan buat setiap kita, sudah dikasih dalam Tuhan. Tuh Allah kita adalah Allah yang Bapa yang baik, yang memberikan pemberian yang baik. Itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita.
Jangan stres, jangan tertekan, jangan panik, jangan takut ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena Alkitab jelas katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini mungkin bisa menurut kita failed. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita anggap baik buat kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan sesuai dengan firman Tuhan hari ini katakan, apa yang kita pandang baik, apa yang kita pikir baik, tentu semua lebih baik dari apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Yes. Iya kan? Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 jelas bilang bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan pakai segala sesuatu, termasuk rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup setiap kita, termasuk fitnahan orang terhadap kita, termasuk orang yang berusaha merugikan ekonomi kita, merugikan, menghancurkan rumah tangga kita. Tuhan bisa pakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Mungkin sebagian kita bilang, tapi kok pendeta, Tuhan kok izinkan sesuatu yang jahat banget sih? Ada istri, ada perempuan merebut suami saya, ada laki-laki merebut istri saya, ada orang yang berusaha menghancurkan rumah tangga saya, berusaha menghancurkan ekonomi saya, usaha saya. Kok jahat sekali? Saudara dikasih dalam Tuhan, tahu kehidupan Yusuf? Apa yang Yusuf alami? Apa yang Daud alami? Apa yang Mordekai alami? Semua berhubungan dengan orang-orang yang berusaha mencangkan yang jahat dalam kehidupan mereka. Tapi mereka mengerti. Dan Alkitab mencatat Tuhan putar balikan setiap keadaan. Wow, ini yang kita percaya. Kita punya Tuhan yang sanggup memutar dan merubah kutuk menjadi berkat. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup mengubah segala yang buruk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Karena itu, kalau hari ini engkau difitnah, itu belum selesai, bos. Iya kan, engkau dirugikan itu belum selesai. Kenapa? Karena itu masih pertengahan jalan. Kita nggak bisa bilang buru-buru langsung menghakimi, oh Tuhan jahat, saya udah berdoa, saya udah berpuasa, saya rajin beribadah. Tapi kenapa sesuatu yang buruk menimpa saya? Ini belum selesai. Karena di balik semua penderitaan ini ada satu perkara yang akan Tuhan buat. Berarti kalau ini belum selesai, ini bukan akhir dari segala-galanya. Jangan dulu buru-buru komplain, jangan dulu buru-buru menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi tenang dulu gitu loh saudara, tenang dulu. Kalau memang ini adalah kesalahan yang saya harus perbaiki, maka kita perbaiki diri kita. Tapi kalau kita tahu, semua udah kita lakukan, yang terbaik kita udah buat, tapi masih ada masih ada yang salah, dan masih ada orang yang berusaha menghancurkan hidup kita. Kita percaya ini adalah hal yang akan Tuhan buat untuk Tuhan promosikan hidup anak-anak Tuhan, untuk Tuhan datangkan kebaikan dalam hidup anak Tuhan, untuk Tuhan memperlihatkan bagaimana Dia membela hidup saudara dan saya. Jangan buru-buru memvonis, ini baru pertengahan jalan. Yusuf mengerti betul hal ini saudara. Sehingga ketika dia di penjara, ketika dia difitnah, dia tidak buru-buru menghakimi. Dia tenang. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah memberikan janjinya. Dan janjinya itu pasti akan digenapi. Sehingga akhirnya apa? Yusuf bisa bilang, Allah manusia boleh meraka-rakakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan semua rancangan jahat manusia itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidupku. Kita paham betul perkataan Yusuf ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita mau apapun yang hari-hari terjadi, kita cuma mau bilang, Tuhan Engkau tahu yang terbaik bagiku. Amin. Tuhan tahu yang lebih baik bagi. Sederhana. Tuhan sengaja tinggal 2 hari lebih lama ketika Maria dan Marta memberikan kabar bahwa Lazarus saudaranya sakit. Tuhan sengaja tunda kedatangannya. Kalau untuk orang-orang yang belum mengerti, dia akan bilang, Tuhan jahat. Kenapa dia nggak sembuhkan aja pada saat Lazarus sakit? No, sudah terlalu banyak mujizat kesembuhan yang Tuhan buat pada saat itu. Tapi untuk yang mati bangkit. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bilang sama Maria dan Marta, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bahkan ketika Yesus datang, Maria dan Marta bilang, Guru, Lazarus sudah mati, sudah dikubur, sudah 4 hari, sudah berbau. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, justru itulah yang Tuhan buat. Jadi yang Tuhan izinkan terjadi, dengar baik, itu selalu lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Amin.
Kalau itu engkau belum mengerti, jangan buru-buru menghakimi. Kalau itu engkau belum pahami, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Tetap tenang dan lihatlah, tangan Tuhan akan merangkai sesuatu hal yang jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu hari ini dahsyat luar biasa, mengingatkan kami bahwa apa yang berasal daripada Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kami rencanakan. Karena itu jika kami berjalan dalam rencana Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara hebat Allah kerjakan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka mengambil renungan pagi hari ini. Tuhan tolong. Sehingga akhirnya hari ini kami mengerti bahwa apapun yang terjadi hari-hari dalam hidup kami, bagian kami taat, bagian kami setia, bagian kami mengikut Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu terjadi di luar keinginan kehendak kami, ada sesuatu terjadi di luar rencana kami, kami hanya mau berkata, Tuhan, apa yang Tuhan buat itu jauh lebih baik dari apa yang kami bayangkan dan rencanakan. Hamba berdoa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap percaya bahwa apa yang Tuhan buat, apa yang Dia izinkan dalam hidup kita terjadi, itu jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang akan kita buat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.